bahwa kita perlu ada undang-undang khusus soal penyadapan. Kenapa sih undang-undang khusus itu perlu? Karena untuk mengatur siapa yang mengawasi, durasi penyadapan, siapa targetnya, bagaimana menentukannya gitu ya. Dalam undang-undang ini nggak ada? Dalam undang-undang nggak ada gitu. Rancangan Undang-Undang Kepolisian hari ini menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, rancangan undang-undang ini tanpa melibatkan masyarakat sipil. Mirisnya lagi, kemesraan DPR dan pemerintah hari ini menjadi semakin memunculkan banyak pertanyaan. Karena hampir pasti dari seluruh poin-poin rancangan undang-undang ini tanpa melibatkan masyarakat sipil. Hari ini di Ngopi Ringan, saya sudah ditemani oleh Bang Albert Wirya. Selamat datang, Bang Albert. Terima kasih Bang Norben. Selamat datang di Ngopi Ringan. Ya, Bang Albert, hari-hari ini, belakangan ini, ada kelompok yang perlu kita apresiasi ya, kelompok masyarakat yang begitu fokus konsen terhadap rancangan undang-undang kepolisian, ya. Bahkan wacana ini luput dari masyarakat umum ya, gitu. Dia berjalan di jalan sunyi, gitu. Tiba-tiba sudah ada dukungan dari Presiden Joko Widodo terkait rancangan undang-undang ini, ya. Nah, yang saat ini kelompok-kelompok LSM atau lembaga apapun yang menolak rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang kepolisian ini, menyebut rancangan ini dibuat secara sembunyi-sembunyi, tergesa-gesa, ya. Bagaimana artinya itu? Tersembunyi, tergesa-gesa, rancangan undang. Mestinya kan harus terbuka gitu. Gimana itu, Bang Albert? Iya, makasih banyak Bang Norben. Makasih juga tim podcast Ngopi Ringan sudah diundang ke acara podcast ini. Kalau misalnya tadi Bang Norben bilang bahwa ini pembahasannya sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu juga yang kami rasakan di koalisi masyarakat sipil. Ada 20-an organisasi masyarakat sipil yang bergabung di koalisi ini. Dan kami sama-sama concern, sama-sama perhatian terhadap rancangan revisi Undang-Undang Polri ini. Betul bahwa ada keanehan. Pertama soal bagaimana revisi undang-undang ini nggak pernah ada sebelumnya di daftar prolegnas. Prolegnas, ya, betul. Di dua periode Jokowi, baik itu di 2014 sampai 2019 ataupun 2019 sampai 2024, tidak ada disebutkan di dalam daftarnya gitu ya. Jadi ada muncul kekhawatiran atau dugaan dari kami bahwa tiba-tiba ini diselipkan gitu karena tidak jelas dari awal sudah diusulkan oleh siapa gitu. Itu keanehan yang pertama. Lalu keanehan kedua adalah kenapa sekarang? Gitu. Kalau misalnya kita melihat bahwa momentumnya ini agak aneh gitu karena di masa-masa injury time dari anggota DPR yang sebentar lagi akan berganti dengan anggota DPR yang baru. Tuh, dan kalau misalnya kita ingat di tahun 2019 ketika DPR juga berganti, ketika saat itu ada pemilu dan Jokowi memenangkannya, kita ingat waktu itu apa undang-undang yang lolos pada saat itu, yakni revisi undang-undang KPK. Ya. Tuh, jadi kami merasa bahwa dalam kondisi seperti ini, melihat dari sejarahnya, memang sangat aneh dan sangat tergesa-gesa. Apalagi ketika tadi Bang Norbe sudah bilang ya bahwa tiba-tiba kami langsung dapat draftnya gitu. Tanpa ada uji publik yang layak, tanpa ada konsultasi dengan masyarakat sipil dan ahli, tiba-tiba sudah keluar naskah akademisnya, sudah keluar rancangan undang-undangnya, yang mana pasal-pasalnya menjadi sangat bermasalah. Nah, belajar dari undang-undang KPK ya, tahun 2019 ya, menjelang tahun 19 itu, kira-kira antisipasi apa yang akan terjadi ketika RUU ini lolos gitu? Iya, kami pikir ini jadi aneh gitu ya, Bang Norben ya, karena setiap kali ditanyakan ke anggota parlemen itu alasannya yang selalu ada itu ada dua paling nggak. Apa itu dua alasan? Yang pertama adalah untuk menyesuaikan usia pensiun Polri dengan ASN lainnya. Itu kalau di undang-undang sekarang yang tahun 2002 itu usia pensiun di angka 58 dan 60 untuk perwira tinggi gitu ya. Dan itu yang mau diganti ke 60 dan 65 tahun
Ya. Oke, tapi kalau memang itu yang ingin diubah, sesuatu yang diubah, kenapa ketika kita lihat pasal-pasalnya, oh ternyata penambahannya itu di wewenang gitu. Oke lah usia itu termasuk gitu, tapi ada banyak wewenang yang kemudian ditambahkan. Alasan kedua adalah soal kasus-kasus yang mengemuka sekarang gitu ya, judi online. Dan memang betul angkanya fantastis, kasusnya banyak gitu ya. Tapi seharusnya ketika kita mau untuk membuat polisi lebih efisien di permasalahan penanganan judi online, itu harusnya kan yang dilakukan pertama adalah evaluasi. Evaluasi selama ini bagaimana sih penyidikan dari kasus judi online? Bagaimana penindakan dari influencer-influencer misalnya yang juga mensponsori judi online atau praktik-praktik investasi bodong gitu. Nah itulah yang kayaknya perlu untuk dicermati. Nah, Bang Albert, tadi ada penambahan wewenang dalam temuan kalian ya, bukan saja soal persoalan penyamaan usia pensiun ya ini ya, gitu. Tapi ada penambahan wewenang gitu ya, mesti dipertebal lagi di situ. Wewenang-wewenang apa yang kemudian di situ yang ditemukan oleh teman-teman kelompok masyarakat sipil ini? Oke, jadi wewenangnya sebenarnya banyak di revisi pasal terutama pasal 14 dan pasal 16 dari Undang-Undang Kepolisian ini. Tapi kalau saya boleh merangkumkan, boleh dirangkum aja. Dirangkumnya jadi 3 kategori nih. Yang pertama kita ngelihat bahwa ada perluasan di kewenangan Polri untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan acara pidana yang seharusnya sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya. Seperti apa sih contohnya? Contohnya yang paling membuat kita merasa perhatian adalah soal penyadapan. Penyadapan karena dinyatakan bahwa di situ polisi berhak untuk melakukan penyadapan. Sedangkan kita memang belum punya aturan yang khusus dan yang baku soal undang-undang penyadapan, meskipun itu yang sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat mereka mengadili soal penyadapan. Bahwa kita perlu ada undang-undang khusus soal penyadapan. Kenapa sih undang-undang khusus itu perlu? Karena untuk mengatur siapa yang mengawasi, durasi penyadapan, siapa targetnya, bagaimana menentukannya gitu ya. Dalam undang-undang ini nggak ada? Dalam undang-undang nggak ada gitu. Karena benar-benar hanya satu kalimat bahwa polisi berhak melakukan penyadapan. Gitu. Jadi seharusnya undang-undang penyadapan ini terlebih dahulu yang ada. Baru kemudian polisi ditentukan di undang-undang penyadapan itu apa, bagaimana mereka mau untuk melakukan penyadapan. Jadi memperluas kewenangan. Dan ada banyak lagi misalnya kayak tahanan barang bukti yang juga clash dengan institusi peradilan yang lainnya seperti kejaksaan ataupun rumah tahanan gitu ya. Yang kedua kita lihat ada tindakan-tindakan yang kami pikir kewenangan-kewenangan yang kemudian tumpang tindih dengan berbagai macam kementerian dan lembaga yang lain. Misalnya ada kewenangan untuk memeriksa transaksi keuangan yang mencurigakan, yang mana sudah ada PPATK. Sudah ada kewenangan untuk melakukan pembinaan hukum nasional. Tidak dijelaskan apa itu pembinaan hukum nasional, tapi kita sudah punya Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ada kewenangan untuk pencekalan orang asing yang mau masuk ke Indonesia dengan tujuan yang mencurigakan atau membahayakan keselamatan atau keamanan negara gitu. Sudah ada di Dirjen Imigrasi gitu. Jadi banyak kewenangan-kewenangan kemudian diambil alih oleh Polri atau Polri berusaha untuk turut serta gitu karena tidak jelas juga ini tentang batasannya. Batasan. Itu kategori yang kedua lah. Gitu. Nah kategori yang ketiga kami lihat ini sebagai tindakan yang betul-betul eksesif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Apa sih yang menjadi concern utama? Yang jadi concern utama itu adalah pelebaran kewenangan Polri di soal ruang siber. Jadi baik itu penyelenggaraannya, pembinaannya, bahkan sampai pemblokiran. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita lihat bahwa ini sangat berpotensi untuk memberangus kebebasan berpendapat gitu. Ketika ada takaran sendiri dari Polri menyatakan bahwa ini pandangan berbahaya atau ini situs yang berbahaya gitu. Bisa sewaktu-waktu di-ban, diblokir gitu. Dan juga pemutusan hubungan internet misalnya. Itu juga ada kewenangan secara sepihak gitu. Nah, tadi soal kewenangan penyadapan. Di situ belum ada kejelasan target ya. Betul. Artinya semua masyarakat Indonesia ini berpeluang untuk disadap ya. Selama dicurigai. Itu. Artinya
kelompok ini menot ya poin ini lebih khusus sebagai catatan gitu. Kewenangan Polri menjadi lebar ya. Betul. Bukan soal tadi soal penyelesaian usia pensiun. Nah, belakangan ini juga surat yang diterbitkan, surat presiden ya, terkait RUU ini juga sudah ramai dibicarakan di publik gitu. Nah, ada penolakan juga gitu. Ada anggapan bahwa Jokowi kerjasama gitu dalam tanda kutip ya dengan DPR. Nah, pertanyaan pentingnya apakah memang Jokowi sudah mengetahui rancangan undang-undang ini dikerjakan secara maraton, buru-buru, tanpa melibatkan sipil? Itu dulu gitu. Kita harus clearkan itu. Ini bicara dugaan ya, Mas Ruben. Dugaan kami adalah iya, dia pasti tahu. Kalau misalnya tidak tahu, kan tidak mungkin dikeluarkan surat presidennya gitu kan. Kalau misalnya dia baru tahu pada saat diberikan draft itu dari Badan Legislasi DPR dan dia menyadari bahwa kok tiba-tiba gitu ya. Seharusnya itu yang kemudian dia kritisi dan dia tolak atau dia kaji kembali gitu. Bukan malah mengirimkan supres yang tujuannya untuk melanjutkan DPR, memberikan perintah bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan. Gitu. Jadi kami pikir kalau misalnya bicara soal dugaan, Jokowi pastinya tahu. Dan keanehan kedua, ini ketika kita lihat ya, bahwa inisiatifnya datang dari DPR dari Badan Legislasi gitu ya. Yang mana tadi alasan-alasan mereka yang sudah mereka keluarkan, tadi itu dua ya, soal usia dan juga soal judi online gitu. Tapi sebenarnya siapa sih yang paling berkepentingan di sini? Itu kan yang seharusnya kita lihat. Betul. Gitu. Dan yang seharusnya paling berkepentingan ya eksekutif. Gitu. Jadi seharusnya memang usulan itu datangnya dari pemerintah gitu. Kalau misalnya yang kita mau lihat siapa kepentingan yang paling penting, yang paling diupayakan dari revisi ini. Gitu. Ya betul. Artinya dua isu yang menjadi alasan dari legislatif tadi soal penyesuaian usia, soal judi online, mestinya ranahnya itu ada di eksekutif. Betul. Tapi kenyataan hari ini bahwa inisiatif undang-undang ini muncul dari DPR. DPR. Nah, tapi menarik bahwa Jokowi sendiri kan udah mau selesai masa jabatannya itu. Kepentingan apa sih ya yang mesti yang sedang diperjuangkan Jokowi terkait supaya meloloskan rancangan undang-undang ini? Kan kenyataannya secara jabatan dia udah mau selesai. Betul. Gitu. Itu Bang Albert lihat itu gimana? Saya pikir ya bahwa pasti ada hubungannya juga dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sejarah-sejarahnya, memang kita ngelihat bahwa hubungan antara Jokowi dan juga kepolisian RI kan sangat dekat. Kita tahu di beberapa kasus, kayak banyak juga teman-teman media yang meliput bahwa ajudan-ajudan Jokowi ketika Jokowi masih menjabat menjadi wali kota Solo, kemudian sekarang kita ngelihat bahwa orang-orang ini masuk di peringkat atau pangkat tinggi di kepolisian gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa memang dari pemerintahan Jokowi punya hutang budi yang sangat besar terhadap kepolisian gitu ya, baik dari segi pengamanan, dari segi izin, legislasi segala macam yang kemudian memuluskan jalan-jalan Jokowi untuk memerintah gitu. Dan karena itu kami pikir bahwa upaya revisi undang-undang pada masa injury time ini adalah sebagai salah satu bentuk balas budi. Balas budi dari Jokowi terhadap lembaga kepolisian yang selama ini mendukung dia gitu kan. Artinya kalau kita pakai logika itu ya, logika balas budi ya, kita menyebutnya logika balas budi, yang menginisiatif undang-undang ini justru ya, yang menjadi inisiatornya adalah teman-teman kepolisian sendiri. Bisa nggak dikatakan seperti itu, Bang Albert? Bisa jadi. Gitu ya. Kita ini masih menduga-duga gitu ya. Kita menduga, belum tahu apakah itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Tapi kalau melihat dari isinya, dari muatan-muatan yang tadi bermasalah, dan juga ini sebenarnya kepentingan siapa yang paling diuntungkan, ya kita ngelihat bahwa ini kepentingan yang paling diuntungkan ya kepentingan Polri gitu. Jadi sangat mungkin muncul dugaan atau indikasi atau suspicion gitu ya, bahwa sebenarnya memang kepolisian lah yang kemudian mendalangi atau membuat merancang RUU ini.
untuk mengkonfirmasi ini Bang Albert. Nah, ketika RUU ini disahkan, ada beberapa jabatan di instansi-instansi negara itu memang kemudian akan diisi oleh anggota kepolisian ini gitu. Pertama, apakah itu benar? Kalau itu benar, bagaimana iklim kerja di instansi-instansi sipil ya? Iya. Ketika kepolisian juga, anggota kepolisian juga masuk di sana gitu, dengan dinamika kerja kepolisian kan berbeda, sangat berbeda dengan kelompok-kelompok sipil. Itu gimana Bang Albert? Iya, kalau kami ngelihat sih bahwa itu yang memang kami khawatirkan juga gitu ya, dari revisi Undang-Undang Polri ini, bahwa itu kemudian memperbesar kesempatan bagi kepolisian untuk merambah ke daerah yang macam-macam gitu ya. Salah satunya misalnya yang paling lucu nih Bang Norman ya, ada soal misalnya kewenangan di revisi Undang-Undang Polri ini untuk penyelenggaraan Smart City. Ya, Smart City ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya pakai Jaki atau pakai apa gitu aplikasi yang berkaitan dengan Smart City, juga nanti akan ada kewenangan Polri di situ. Gitu. Jadi kita ngelihat bahwa pencampuran ruang penegakan hukum yang mana memang domainnya polisi dengan ruang masyarakat sipil gitu ya, kemudian ini menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan gitu. Karena pertama ya apakah memang mereka punya kapabilitas dan kemampuan untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya sipil. Gitu. Apakah mereka dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman terkait dengan hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan supaya tidak terjadi percampuran antara yang data yang didapatkan dari kewenangan-kewenangan sipil ini tidak masuk ke penegakan hukum. Kembali lagi contoh misalnya yang tadi Smart City gitu ya. Di Smart City umumnya kan fiturnya ada soal misalnya keluhan gitu ya dari masyarakat, oh jalannya bolong nih gitu, atau ini jalan aksesnya selalu ditutup nih gitu. Nah, bagaimana memastikan bahwa data itu baik itu soal penggunanya, lokasinya dan lain sebagainya tetap aman di situ gitu. Tidak digunakan kemudian sebagai materi penegakan hukum gitu. Jadi itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh kami dengan meluasnya kewenangan Polri ke hal-hal lain yang bukan soal penegakan hukum, bukan soal peradilan pidana. Mereka kemudian akan menjadi lebih banyak lagi potensi-potensi pelanggaran HAM di situ. Kita sambil seruput kopi dulu. Siap. Biar baterinya bagus. Kita biar santai dikit. Wah, enak nih kayak kopi. Enak ya. Nah, semakin lebar kewenangan kepolisian ya kan, bisa juga dia akan merambah ke dunia media ya kan. Ada pembatasan. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Bang Albert? Jelas ada gitu ya. Dari yang tadi kita, kalau misalnya kita mengartikan ruang siber gitu ya, yang mana ruang siber yang dikategorikan di dalam RU ini sangat luas ya. Ruang digital, tempat sosial media, teman-teman media melakukan kerja-kerja jurnalistik online gitu ya. Jika kemudian undang-undang ini kemudian diloloskan gitu ya, dan kemudian ada anggapan dari polisi bahwa suatu media gitu ya, kemudian dia menyampaikan provokasi berita-beritanya mungkin dianggap sebagai berita-berita palsu, hoax gitu ya, bisa saja kemudian itu yang kemudian diminta di take down, itu yang kemudian diberangus gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian menjadi kekhawatiran kami juga. Nah, dalam temuan saya dengan beberapa teman pencarian kita soal kesejahteraan kepolisian, dugaan kita rancangan undang-undang ini pun selain untuk memperluas wilayah kerja kepolisian ini, juga dalam hal ini juga demi kesejahteraan mereka. Tapi kondisi di dalam kepolisian ini ya tidak semenarik yang kita lihat. Apa artinya? Masih ada kelompok polisi itu yang hidupnya itu hampir nggak sejahtera itu, terlilit utang pinjaman online, bahkan terlibat di judi online. Ada beberapa kasus yang membuktikan itu gitu ya. Nah, pertanyaan pentingnya ini, apakah memang benar itu? Apakah benar-benar kepentingan secara institusi ini rancangan undang-undang ini, atau hanya segelintir orang ini di dalam
tubuh kepolisian ini rancangan undang-undang ini gitu. Karena ya kalau lihat perjuangan untuk kepolisian ini juga kan entah dari negara, dari DPR juga soal kesejahteraan mereka ya sama dengan perjuangan yang sia-sia gitu. Masih banyak polisi-polisi yang di kelas bawah itu polisi baik menjalankan presisinya itu ya, prinsip kepolisian hari ini tagline mereka polisi presisi, tapi secara kesejahteraan mereka kita bisa ukur dari berbagai kasus. Yang paling terakhir itu kasus pembakaran ya jadi online kan. Itu gimana Bang Albert lihatnya hal-hal itu gitu. Kesimpulan kami bahwa memang ini hanya dirancang oleh atau untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu itu. Kalau melihat dari muatan di pasal-pasal itu gitu ya, dengan memperbesar kewenangan gitu ya, pasti juga akan ada implikasi anggaran. Ya, betul. Pasti ada implikasi anggaran gitu ya. Dan kita ngelihat bahwa mungkin betul juga dugaan Bang Norben gitu, bahwa siapa sih sebenarnya yang pada akhirnya ini bisa menikmati uang-uang tambahan dari revisi ini. Itu kalau misalnya tadi kita bicara soal kewenangan-kewenangan yang ditambahkan gitu ya. Sebenarnya apakah misalnya tadi ya polisi-polisi yang pangkatnya agak rendah, menengah ke bawah gitu ya, apakah mereka kemudian bisa juga dinaikkan kesejahteraannya dengan penambahan kewenangan? Itu atau sebenarnya hanya yang tinggi-tinggi saja yang kemudian menikmati itu gitu ya. Tapi kalau menarik juga untuk membahas soal kesejahteraan polisi gitu. Karena setahu kami lembaga kepolisian adalah lembaga yang alokasi APBN-nya satu yang paling besar. Seingat saya ya, tahun 2023 kemarin, kalau nggak salah anggarannya kalau tidak salah mencapai 100 triliun. Gitu ya. Jadi kita perlu cermati juga gitu. Sebenarnya bagaimana uang yang begitu besar diberikan kepada kepolisian ini dikelola. Apakah selama ini pembagian kesejahteraannya sudah dipikirkan secara merata dari perwira paling tinggi, dari bintang 4 sampai tamtama, apakah semuanya sudah merasakan manfaat yang setara dari porsi alokasi yang begitu besar itu gitu. Atau banyak juga misalnya porsi-porsi alokasi yang kita juga pertanyakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingat misalnya di 2 tahun yang lalu ketika tragedi Kanjuruhan gitu ya. Kita ngelihat bahwa ada anggaran besar dalam pembelian gas air mata. Apakah ini suatu hal yang kemudian diperlukan oleh polisi? Atau untuk upaya-upaya penindakan-penindakan yang sifatnya malah merugikan masyarakat kecil gitu ya. Misalnya banyak sekali sekarang kan mayoritas hampir lebih dari 50% perkara itu perkara narkotika gitu ya. Perkara-perkara yang mungkin orang-orang yang menggunakan narkotika dalam jumlah yang sangat kecil. Gitu. Dan mereka kemudian makan porsi penyidikan, penindakan dari kepolisian juga. Apakah itu yang kemudian diperlukan gitu. Nah makanya kalau memang mau berbicara soal kesejahteraan Polri, ya seharusnya dievaluasi dulu. Betul. Ini gimana alokasi anggaran yang baru kemudian disiapin. Ya, itu memang menarik ya, karena terjadi kontradiktif ya di tubuh kepolisian sendiri, khususnya di anggota soal kesejahteraan itu gitu. Yang ada di pusaran mata air lah gitu ya, pasti lebih bahagia hidupnya gitu ya. Nah, terlepas dari itu, salah satu argumentasi mereka hari ini soal pemberantasan judi online gitu ya, rancangan. Apakah perangkat aturan yang sudah disiapkan bagi kepolisian selama ini belum cukup gitu ya untuk dalam membersihkan judi online ini, memberantas judi online ini? Atau itu sekedar ya biar punya alasan gitu supaya RUU ini berjalan gitu. Gimana Pak Albert? Pertama kayak ada beberapa perspektif dalam melihat ini. Pertama perspektifnya adalah apakah kemudian judi online ini sudah berhasil diberantas di tubuh instansi polisi sendiri gitu ya. Kalau misalnya tadi Bang Norben bicara soal ada kasus Polwan membakar polisi gitu ya karena kasus judi online, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ya polisi sendiri sebagai institusi juga belum bersih terkait dengan judi online ini. Dan banyak temuan-temuan lain yang diungkap oleh teman-teman media menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa oknum kepolisian juga menikmati dari proses perjuangan judi online ini. Kemudian berkaitan dengan apakah hukum yang kita punya itu tidak cukup untuk memberantas judi online.
Nah, saya pikir sebenarnya sudah lumayan cukup gitu ya, karena kita sudah punya Undang-Undang ITE, kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya, yang mana itu mengatur juga ruang siber gitu. Mungkin satu undang-undang yang luput gitu ya, yang memang perlu untuk diperbarui adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, gitu. Karena itu dibuat sejak 1981 gitu ya, bahkan lebih jauh, belum ada pembaruan sampai sekarang gitu. Dan memang kondisi kejahatan sistem peradilan pidana kan pasti berubah. Dan itulah yang seharusnya diatur terlebih dahulu daripada mengatur undang-undang polisi ini. Gitu. Karena pasti polisi juga akan banyak diuntungkan dari revisi undang-undang KUHP ini. Gitu. Nah, ada kerja keras, termasuk kelompok Bang Albert ini tadi yang satu wadah besar ini, Koalisi Masyarakat Sipil ya, kurang lebih begitu namanya. Termasuk teman-teman media itu menyuarakan munculnya RUU kepolisian itu yang tidak terdaftar di prolegnas ya, itu. Ini tiba-tiba muncul kan gitu. Nah, udah ada perjuangan selama ini gitu. Tapi hampir tidak ada respon gitu, tidak ada tanggapan ya gitu. Itu yang menjadi catatan gitu. Entah dari teman-teman media, teman masyarakat sipil juga yang memang punya fokus terhadap isu ini gitu. Nah, upaya apa Bang Albert gitu supaya kemudian memang kerja-kerja kita ini, kerja-kerja ya setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan gitu ya, sebelum RUU ini diloloskan gitu. Betul. Nah, upaya apa Bang Albert selain ini? Selain ya saya pikir hari ini juga ya bagian dari itu ya, animasi memberi animasi kepada masyarakat terkait kami menyebut ini darurat undang-undangnya gitu ya. Karena rancangan undang-undang ini ya tiba-tiba muncul ya. Biasanya cara kerja itu kan ada listnya gitu, ada daftar sesuai dengan daftar prolegnas ya gitu. Ini kan muncul tiba-tiba gitu. Gimana Bang Albert lihat itu gitu? Apa mungkin ini juga sebagai harapan itu, saran kepada masyarakat itu, atau memang kelompok-kelompok yang punya pertalian dengan itu masalah seperti ini, isu seperti ini gitu. Iya. Kalau melihat dari prosesnya ya Bang Ruben kan sekitar kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu kan memang Presiden mengirimkan supres ya DPR untuk melanjutkan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Polri ini. Yang kemudian DPR terima, tapi DPR juga memberikan syarat bahwa perlu ada daftar inventarisir masalah dari pemerintah. Itu makanya minggu lalu juga teman-teman koalisi juga datang ke acara yang dibuat sama Kemenko Polhukam untuk mereka sebagai upaya membuat DIM tersebut gitu ya. Dan di acara tersebut juga banyak perwakilan dari masyarakat sipil, dari ahli hukum pidana gitu ya, juga memberikan respon yang kurang lebih saya pikir agak mirip gitu ya, bahwa kayaknya terlalu terburu-buru pembahasan ini dan perlu untuk ditunda gitu. Setidaknya ketika kita punya anggota parlemen yang baru gitu ya, kalau memang kita mau membahas masalah RUU Polri ini secara lebih komprehensif, ya sudah dilakukan pada saat itu gitu, ketika kita lebih siap. Tapi kalau sekarang memang terburu-buru. Dan saya pikir momen ketika parlemen meminta pemerintah untuk membuat daftar inventarisir masalah, seharusnya pemerintah juga bisa untuk sadar gitu ya, bahwa kalau tadi saya udah bicara bahwa banyak kewenangan yang tumpang tindih gitu ya, ya pemerintah sebagai eksekutif memang perlu untuk berdialog dan berkonsultasi dengan banyak pihak yang ada di eksekutifnya sendiri, gitu ya, Kemenkumham, PPATK, KPK, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya gitu. Yang saya pikir nanti akan sulit sendiri gitu kalau misalnya mereka hanya meloloskan undang-undang ini gitu ya, tanpa ada DIM yang komprehensif, tanpa ada perhatian yang komprehensif. Sejauh ini kelompok aliansi masyarakat sipil ini selain tadi diwadahi oleh Kemenkumham itu kan seminar yang dibikin ya. Apakah setelah permintaan dari legislatif ini, dari eksekutif sendiri, apakah sudah ada membuka kesempatan lah kepada kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang berkoalisi, yang bergabung di dalam koalisi masyarakat sipil ini gitu, untuk berdialog itu, minimal meminta masukan gitu terkait undang-undang ini? Sudah ada beberapa pihak sih. Kami juga sempat mendatangi beberapa anggota parlemen misalnya gitu ya, untuk berdialog tentang rancangan revisi undang-undang ini gitu ya.
satu yang mungkin yang kemarin diajak berdiskusi misalnya PDIP gitu ya, dan juga mereka juga tampaknya nada-nadanya sih cukup sepakat gitu ya bahwa kayak ini terlalu terburu-buru gitu. Tapi walaupun dari nadanya aja dulu. nadanya dulu. Ya kan ini Pernyataannya kan kita nggak tahu ya. Kalau nadanya kita mungkin bisa menebak. Tapi upaya-upaya itu sebenarnya sedang kami lakukan sih, Norman. Jadi bertemu dengan banyak lembaga dan kementerian gitu yang mana mungkin kewenangannya juga bisa tercerabut dari adanya revisi Undang-Undang Polri ini, dan juga berdialog dengan masyarakat sipil melalui media ini salah satu forumnya gitu ya, Norman. Jadi upaya-upaya itu sedang kami lakukan. Artinya Bang Albert bahwa itu informasi baik kalau udah ada respon ya. Betul. Walaupun kita menganggap bahwa itu masih ada di dalam nada-nada pembicaraan mereka ya kan. Nada. Ya. Kita berharap teman-teman yang konsen di sini dan mau merespon ini dengan baik ya, tidak berhenti di nada-nada itu tapi ada aksi nyata itu kemudian itu. Ya harapan kita kan ada di sana juga. Nah, saya butuh Bang Albert itu menggarisbawahi ulang gitu ya. Poin-poin yang sangat membahayakan masyarakat sipil dari rancangan undang-undang itu mesti diperjelaskan itu supaya tercerahkan ini masyarakat gitu. Jangan disepelekan ini. Ternyata bahaya banget kalau ini lolos gitu ya. Tentu kan penilaian bahaya atau tidaknya kan hasil studi dan kajian itu ya, kajian yang serius. Sehingga saya beri kesempatan ke Bang Albert itu ya, supaya itu dipertebal lagi itu. Poin-poin mana ini? Kenapa kita memang harus sementara ini tolak ini RUU ini? Silakan Bang Albert. Saya boleh ambil. Boleh. Ya, salah satu yang tadi luput saya bicarakan adalah kita juga perlu melihat bahwa apa sih yang tidak ada di revisi undang-undang ini. Yang tidak ada itu adalah soal mekanisme pengawasan. Gitu ya. Jadi di Undang-Undang tahun 2002 itu sudah ada pengawasan, sudah ada ketentuan soal bagaimana pejabat Polri yang melakukan pelanggaran kode etik itu akan diadili oleh Komisi Etik, dan juga ada peran dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas itu untuk mengawasi juga kinerja Polri. Nah, tapi di undang-undang ini tidak dibahas gitu. Padahal kita tahu bahwa banyak permasalahan dari lembaga Polri. Itu salah satu permasalahan yang sering dikutip sama teman-teman, dan ini juga kami teliti. Jadi di Januari sampai Mei 2024 gitu ya, kami melakukan pendataan ke ratusan tahanan yang ada di 3 rutan di Indonesia, di Jakarta, Pondok Bambu, Salemba, dan Cipinang gitu ya, dan kita menemukan bahwa 35 dari tahanan itu mengaku mereka mendapatkan penyiksaan ya, pada saat di tahapan kepolisian. 21 tahanan mengaku mendapatkan pemerasan, dan 7 tahanan mengaku mendapatkan kekerasan seksual. 35 tahanan yang disiksa juga mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Pengakuan kekerasan seksual itu pelakunya siapa? Dari entah itu anggota kepolisian atau sama tahanan pada saat ya, seharusnya jadi polisi tetap memiliki tanggung jawab untuk mencegah itu. Gitu ya. Dan sebenarnya temuan-temuan ini bukan cuma temuan dari masyarakat sipil kok. Temuan dari lembaga negara juga menunjukkan hal yang sama. Gitu ya. Komnas HAM misalnya menyatakan bahwa yang paling sering diadukan itu Polri. 771 dari 2.751 aduan pada tahun 2023 atau sekitar 28,02%. Lalu Ombudsman laporannya dari tahun 2020 sampai 2023 menyatakan juga bahwa Polri peringkat teratas dari yang dilaporkan. Kompolnas dari Januari sampai September 2023 ada 1.150 pengaduan. Jadi kita ngelihat bahwa potensi abuse, potensi pelanggaran kewenangan itu nyata gitu, karena laporannya begitu banyak gitu. Dan seharusnya ini yang jadi concern terbesar di RUU Polri, bukan menambah kewenangan, bukan menambah kewenangan yang tidak jelas atau menumpang tindihkan kewenangan dengan kewenangan lain. Nah, Bang Albert, ini sebagai closing statement, itu berupa harapan atau dukungan atau apa saja ya dari Bang Albert sendiri, baik terhadap kepolisiannya sendiri, bukan kepolisian, kepolisian, lalu DPR sendiri yang saat ini naskahnya rancangan undang-undang ada di sana, dan juga kelompok masyarakat sipil ya yang tengah berjuang gitu ya terhadap rancangan undang-undang ini. Itu
sebagai closing statement dari Bang Norbert. Ya, terima kasih Bang Norbert. Sebagai closing statement, saya meminta para pihak yang bertanggung jawab dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian ini menghentikan pembahasan soal revisi Undang-Undang Kepolisian pada masa legislasi yang tersisa ini. Kenapa itu penting untuk dihentikan adalah sebagai upaya untuk memberikan partisipasi masyarakat yang lebih menyeluruh untuk mengakses permasalahan-permasalahan utama apa yang ada di tubuh Polri, dan juga untuk menghentikan penambahan atau perluasan kewenangan yang kemudian berpotensi mengancam hak asasi manusia atau menumpang nindihkan kewenangan Polri dan kewenangan kementerian dan lembaga lain. Ini itu menurut. Kita berharap perjuangan masyarakat sipil terus berjalan dan teman-teman DPR, teman-teman yang ada di legislatif perlu mendengar, perlu berdiskusi, termasuk yang eksekutif dengan masyarakat sipil terkait dengan draft atau isi dari rancangan undang-undang kepolisian. Banyak temuan. Kita mau Indonesia berjalan dengan damai dan masing-masing institusi, masing-masing lembaga berjalan sesuai dengan koridor dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak terjadi tumpang tindih soal kewenangan. Sehingga apa yang menjadi program bersama, apa yang menjadi cita-cita bersama negara kita ini dapat berjalan dengan baik. Selamat siang, salam Kopi Ringan. Terima kasih. Terima kasih.